Baiklah, kita lanjutkan materi kita ya, yaitu proyek sistem informasi penggajian menggunakan Microsoft Access ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat laporan absensi ya, yaitu laporan keseluruhan, status absen, dan laporan per bulan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah laporan tunjangannya ya. Nah, di sini ada laporan tunjangan ya. Untuk menunya saya kira kita samakan saja dengan absensi ya. Tunjangan, potongan ya, ini akan sama karena ini adalah sebuah proses di mana proses absensi, tunjangan, dan potongan ini ada pelengkap untuk proses gaji ya gitu. Jadi untuk hari ini yaitu tunjangan laporan ya, atau laporan tunjangan ini saya akan ambil dari absensi ya. Oke, kita kembali ke form absensi, kita copy sini ya, Ctrl C, Ctrl V, kita ganti menjadi laporan tunjangan ya, laporan tunjangan. Oke. Nah, di dalam tunjangan ini kita bisa lihat ya ada apa saja ya. Jadi cuma deskripsi saja sama tanggal ya, tidak ada yang lain, terus sama siapa mahasiswa karyawannya ya. Jadi kita buatkan dulu di sini formnya, kita rapikan dulu ya. Nah, ini desain view, kita ganti laporan tunjangan ya. Oke, laporan tunjangan di sini adalah laporan seluruhnya ya. Laporan per bulan kali ya. Laporan per bulan sama laporan apa lagi ya, tunjangan itu. Oke, nanti kita lihat ya kebutuhannya seperti apa. Jadi tunjangan itu hanya untuk, dan mungkin nanti laporan total tunjangan per bulan ya, biasanya gitu. Jadi ada rincian per bulan ya, ada nanti summary per bulan gitu ya. Ini mungkin laporan per bulan itu summary-nya ya, berapa total satu bulan tunjangannya. Di sini mungkin laporan tunjangan ya, laporan rincian ya, rinciannya ya, rincian tunjangan ya. Oke, kita simpan ya, mungkin ini nggak perlu kali ya yang ini. Oke, nanti kita sesuaikan saja, kita lihat dulu. Nah, kita buatkan sekarang query-nya ya. Sebelum query mungkin kita masukkan dulu ke sini ya, design view sini ya. Di sininya laporan tunjangan. Nah, kalau tunjangan ini kita arahkan saja ya datanya ke image ya, sini ya. Nah, sedangkan untuk formnya kita arahkan ke sini, ke on click ya. Klik di sini, makro kita pergunakan. Di sini open form ya. Nah, open form ya. Ini buang open form. Formnya apa yang mau dipanggil, yaitu laporan tunjangan ya. Tidak usah pakai filter, normal saja, kita simpan, close ya. Simpan. Nah, nanti kita tutup ini. Jadi ketika diaktifkan menunya laporan, di sini kita klik tunjangan ya, dia akan keluar laporan tunjangannya ya gitu. Kalau di sini ketika kita absen ya, kembali ke absen ya. Kalau kita klik tunjangan ya, kembali ke laporan tunjangan gitu ya. Nah, di sini kita akan buatkan dulu laporan seluruhnya ya. Oke, kita buat dulu laporan seluruhnya ya, menggunakan query ya, create query design tunjangan ya. Ini ya tunjangan.
beserta karyawan. Mungkin bagian atau jabatan kalau mau dilibatkan boleh ya, siapa-siapanya boleh kita masukkan. Bagian mungkin kalau jabatan sih saya rasa sudah melekat lah ya, orang udah paham dan tidak terlalu banyak, sedikit. Tapi kalau bagian mungkin kalau karyawannya banyak lumayan bisa menghafalnya ya. Jadi adalah ID tunjangan yang kita masukkan, tanggal, NIP, nama, dan bagian. Ini yang penting ya. Baru pesanannya kita buatkan deskripsinya, tunjangan apa ya, sama jumlahnya gitu ya. Nah ini diurut berdasarkan tanggal masuk, transaksi masuk, descending ya. Jadi yang baru diinput itu di paling atas gitu ya. Kita simpan namanya tunjangan laporan ya. Tunjangan laporan ya. Oke. Jangan lupa ini kita rubah dulu captionnya ya. Ini ID ya. Lalu ini tanggal ya. Lalu di sininya adalah NIP ya. Nomor NIP pegawai, di sininya adalah nama karyawan. Lalu di sininya adalah bagian ya. Bagian apa atau departemen ya. Sininya deskripsi ya. Deskripsi dari tunjangan ya. Biasa kalau akhir tahun ada bonus gitu ya. Dan ini adalah jumlah. Kita simpan, kita view ya. Nah, sini ada tunjangan laporan. Nah ini hasilnya ya. Ini karyawannya kita lebarkan, bagiannya lebarkan dikit. Ini jumlahnya ya. Nah ini adalah data-data karyawan yang yang memiliki tunjangan pada bulan berjalan ya, kayak ini April gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini kita masukkan ke menu ya, menu atau form laporan tunjangan ya, desain view. Nah di sini kita rubah ya, embeddednya kita rubah ya, diarahkan ke tunjangan laporan di sini ya. Kita simpan ya, kita close. Nah ya, jadi kalau kita aktifkan menunya, kita klik, maka ini keluar tunjangan. Nah ini apakah ini bisa dirubah? Nah ini kalau bisa dirubah begini kan sebenarnya nggak bisa ya, harusnya nggak bagus itu. Jadi ini harus tidak bisa dirubah. Caranya gimana ya? Tentunya ini harus di desain view ya, lalu di di total ya, supaya dia tidak bisa dirubah. Kita ulang ya. Nah ini sudah tidak bisa dirubah ya, itu ya. Oke. Oh ini deskripsinya lembut semua gitu ya. Oke, ini adalah laporan tunjangan. Nah, lalu kita membuat lagi di sini di menu tadi ada laporan rincian gitu ya. Nah, rincian itu berarti per orang ya, jatuhnya per orang. Jadi misalkan di sini kombonya combo per karyawan saja ya. Kita lihat di sini hasilnya ya, di setiap bulan ya. Nah, ini San Aditya, berarti ini nama aja yang kita yang kita kombokan atau kita pilih ya. Karena kalau kode karyawan, kode juga NIP juga bisa sebenarnya ya. NIP juga nggak ada masalah sih. Oke, kita buatkan kombonya dulu. Ini kita copy dulu ya. Oke, ini tunjangan. Ini saya bikin namanya tunjangan per NIP aja ya. Per NIP ya. Atau rinci gitu ya, rinci laporan ya.
apa ya, ini sebenarnya per orang juga bisa nih lah, tunjangan per karyawan gitu ya, tunjangan karyawan ya, karyawan gitu ya, tunjangan karyawan laporan gitu aja nggak apa-apa. Nah ini sudah ada nih ya, nah ini sudah ada, ini bisa diubah enggak ya, oke. Nah baru kita masukkan di sini di send view ya. Nah ini kita ubah menjadi datanya adalah data orang ya, raw source kita ubah, raw source kita arahkan menjadi tabel karyawan ya. Yang diambil itu adalah kode dan nama, jadi NIP-nya nanti diurut berdasarkan nama ya. Itu ya, kita simpan. Cost. Nah karena ini ada dua yang mau dipanggil, maka di sini kolom kodenya diubah menjadi dua, 1 senti ya, 1 senti untuk NIP ya, dan 5 senti untuk karyawan, berarti total jadi 6 ya, sesuainya 6 senti gitu ya. Enter saja, kita simpan. Lalu di sini kita rubah ke eventnya, kita rubah ke tabel ke query ya, tunjangan karyawan laporan ya. Simpan, close. Nah baru di sini dirubah nih di sininya ya. Nah di sininya kita edit ya, berdasarkan kode di kriterianya. Jadi nanti kita klik kanan, builder, pilih payroll, pilih form, pilih all form. Nah ini disebut laporan apa nih? Ini laporan tunjangan ya, laporan tunjangan. Nah ini combo keberapa nih? Pasti di atas adalah combo 19. Kita klik oke, simpan, kita tutup. Kita pastikan dulu apakah benar combo 19. Kita lihat di sini ya, betul ya. Nah ini kita lebarkan sedikit. Oh nggak perlu ya, cukup lah. Oke, nah kita lihat sekarang hasilnya. Laporan tunjangan ini seluruhnya sudah oke, nggak ada masalah. Lalu rincian itu per orang. Nah ini berarti kurang ya, ini mesti ditambahkan kayaknya. Kita coba dulu di send view ya, di send view klik kanan ya. Nah ini di sini berarti captionnya dirubah, jangan 1 senti, ini kayaknya harusnya 2 senti ya. 2 senti sama 5 senti berarti sini jadi 7 senti. Oke, kita simpan, kita view lagi, kita lihat. Nah ini kelihatan ya nicknya, bisa ya kita. Nah ini tadi Aditya Ramadan sudah ada. Nah ini Aditya Ramadan aja yang keluar ya. Nanti ini bisa kronologi atau rincian karyawannya itu sebenarnya berdasarkan apa namanya, berdasarkan nama gitu ya, atau NIP. Jadi kalau misalkan saya masukkan lagi di sini lembur misalkan ya, lembur lagi di sini transaksi salah proses tunjangan ya, ada lembur lagi nih, Aditya nih, Ramadan tanggal hari ini tanggal 7, lembur lagi dia ya. Nah, maka di sini misalkan 200.000. Oke ya, 200.000 ya. Oke, 200.000 kita simpan ya. Lalu kita lihat di report tunjangan Andi Ramadan. Nah ini udah 2 ya, jadi di tanggal 1 sama tanggal 7 dia sudah lembur ya, rupiahnya kelihatan gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini hanya untuk laporan mengecek siapa yang memiliki tunjangan di semester di bulan berjalan atau semuanya lah gitu ya, kira-kira begitu. Oke.
Lalu untuk berikutnya kita bikin laporan per bulannya nih. Nah di sini nih, per bulan ya. Nah, kita mungkin harus membuat laporan per bulannya ini ya. Kita buatkan query-nya dulu ya, query tunjangan ya. Saya ngambil dari query aja lagi situ ya, biar kelihatan nanti ya. Coba kita create ya, query jet akan saya ambil dari query seluruhnya kayaknya ini ya, tunjangan laporan ya. Saya masukkan tanggal ya, nama, deskripsi sama jumlah. Kita next. Nah saya masukkan jumlahnya ya, akunnya juga kita masukkan. Next. Nah di sini by month ya, per bulan. Ini namanya tunjangan bulan laporan ya. Ini, nah ini ya. Jadi ini akan terlihat bulan apa ya. Siapa saja dalam satu bulan ini melakukan transaksi gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah ini laporan, kita rubah dulu ininya apa, captionnya ya. Desain itu ini adalah periode ya. Lalu ini adalah NIP ya, kayaknya sudah ya, kita cek dulu. NIP sudah, periode. Nah ini yang butuh, ini deskripsi sama jumlah ya. Ini deskripsi ya, deskripsi sama jumlah ya. Jadi ininya decimal place nya saya bikin 2 ya. Deskripsi sudah, jumlah ya, sama ini namanya total itu apa, count ya, jumlahnya berapa. Simpan, kita view lagi. Nah ini ya, dalam satu bulan April ini si Aditya ini 2 kali nih lembur ya. Kalau di April Ahmad Setiawan ini 1 kali. Jadi nanti banyak lemburnya akan terrecord, isinya akan terlihat laporannya ya. Nah ini juga sama kan ya, laporan keseluruhan. Jadi ini akan tampil nanti per bulan jadinya ya. Nah di sini kita desain view ya, kita arahkan ke sono by month ya. Klik kanan, builder, arahkan ke payroll, form, all form. Nah ini laporan tunjangan ya. Sini ada combo yang kedua nih, combo 23 ya. Oke, simpan, tutup ya. Nah di sini kita akan lihat hasilnya. Oh ininya belum didesain ya. Ininya query-nya kita arahkan ke, query-nya itu adalah tunjangan bulan laporan ya. Kita simpan ya. Nah ini kita lihat hasilnya, laporan tunjangan kita per bulan April ya. Ya kira-kira begini, ini April saja ya. Jadi nanti Mei, Juni dan seterusnya ini akan keluar ya, sesuai dengan berjalan, karena saya membuat tampilan dari bulannya ini saya ambil dari summary bulan ini dari transaksi absen ya, itu ya, transaksi absen. Jadi kalau absennya berjalan ya secara otomatis nanti dia juga akan keluar di situ ya. Karena ini numpang ke absen ya, sebenarnya sih Anda bisa aja ngikutin dari transaksi bulannya ini ya. Misalkan saya mau buat dari bulan gaji ya, itu ya, dari transaksi gaji itu bisa nih, dari gaji ini ya, bisa kita buatkan gitu ya transaksinya. Jadi mau bikin pilih
pilih combo gajinya gitu ya, bisa gitu ya, karena ini dari absensi ya. Jadi dari absensi sini kita ngambilnya, maka dia yang keluar kalau transaksi absen berjalan ya, dia akan keluar di menu-menu itu ya, di menu ini nih, di menu. Nah ini ya, gitu. Kalau di absen pasti dia keluar, kenapa? Karena kita ngambil dari absen. Nah dari sini tuh ya, kita ngambil dari sini, dari absensi ya, kira-kira begitu. Ini nanti bisa saja Anda buatkan ya, kalau biar pengen lebih aman transaksinya berjalan, udah gini aja bikin create ya, query widget, simple query widget, ambilnya dari gaji gitu ya, gaji. Di sini yang diambil adalah periode dan total, total gaji ya, misalkan total gaji bersih atau gaji kotor. Total gaji bersih ya per bulan gitu ya. Nanti ini di laporan akhir sebenarnya ada sih. Nah, kita klik next, summary. Nah, ini di total semua ya. Oke. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai pilih bulan gitu ya. Kita buat juga nggak apa-apa sini ya. Pilih bulan gitu ya. Nah, sini akan keluar bulan April. Sekarang transaksi lain belum ada ya, kira-kira begitu. Ini juga bisa ya. Oke, nggak ada masalah karena sekarang berjalannya April, maka dia nongolnya April gitu ya. Oke, nggak apa-apa, ini cuma contoh supaya nanti di menu-menu form ini berjalan sesuai dengan bulan berjalan gitu ya. Oke, di tunjangan saya kira ini sudah selesai ya. Nah, ini udah keluar di bulan April ya, 2 orang. Kalau transaksinya saya tambahkan lagi, misalkan ya untuk tunjangan, misalkan saya bikin lagi transaksi proses ya, proses tunjangan, saya tambahkan lagi siapa namanya, Ahmad Setiawan, lembur lagi nih hari ini tanggal 7 misalkan, lembur berapa, 250.000 ya. Simpan. Ini secara otomatis kalau dilihat reportnya ya, tunjangan secara reduksi ya, Ahmad atau seluruhnya saja, Aditya Ahmad nih, Ahmad keluar ya. Nah, cuman kalau mau lihat per bulan, kita lihat di sini bulan April. Nah, ini kelihatan Ahmad Setiawan 2 kali juga lembur ya gitu. Saya bikin satu lagi yang lain, misalkan ya, proses lembur Adi Putra ya. Ini lembur juga nih 200.000 ya. Ya, kita simpan, lalu kita lihat laporannya tunjangan per bulan. Ada kan Adi Putra 250 ya, kira-kira seperti ini ya, 1 kali dalam di bulan ini gitu ya. Atau mau dilihat berdasarkan keseluruhan juga ada di sini Adi ya, masuk ya rekodnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah proses yang sekarang berjalan ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin untuk laporan tunjangan saya kira sampai sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.